Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Hari ini agak berbeda ya dari video-video yang lain karena saat ini saya sedang bertamu ke salah satu kedai kopi, ada roasterynya juga gitu ya, di daerah Rawamangun, Jakarta gitu ya. Teman-teman sudah pasti tahu namanya Mr. O Coffee. Jadi di samping saya ini sudah ada Mas Fauzan. Ya. Gimana kabarnya Mas? Sehat Pak Bari. Alhamdulillah. Jadi Mas Fauzan ini adalah salah satu founder dari Mr. O Coffee. Lalu kemudian kalau nggak salah Mas Fauzan ini juga trainer ya roasting di Aiki. Terus tentu saja salah satu Q Arabica grader gitu ya Mas ya. Kebetulan kita satu kelas. Pas Q Arabica di Bandung. Ya kita kenalan dulu. Siap, gitu Pak ya. Saiful. Kalau di channel saya ini sebutannya teman-teman gitu ya. Silakan Mas Fauzan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. apa kabar teman-teman? Pak Saiful, saya pertama-tama terima kasih banget udah diundang oleh channel Pak Saiful Bahri. Meskipun tempatnya di sini ya. Udah diajakin collab, saya jujur senang banget pas Bapak bilang. Alhamdulillah. Ayo kita buat konten yuk di YouTube bareng. Wah, satu kehormatan lah. Berarti saya diterima ya sebagai dengan tamu. baik. Alhamdulillah. Ya. Ya, jadi ya terima kasih lah buat Pak Saiful, tim Fullcaf, teman-teman sekalian, para penikmat kopi, subscriber Pak Saiful. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Yang seperti yang tadi dibicarakan oleh Pak Saiful, saya salah satu founder di Mr. O Coffee. Gitu. Jadi sebenarnya di Mr. O Coffee ini ada 4 foundernya, salah satunya saya. Ada 4 ya Mas ya. Trainer juga ya roasting di Aiki. Trainer Pak. Jadi dulu saya salah satu alumni juga di sana. Di sana. Alhamdulillah sekarang beberapa tahun terakhir inilah dipercaya jadi trainer roasting sama cupping juga di sana. Biasanya kalau alumni dikasih kesempatan ya, jadi trainer itu termasuk alumni yang kalau di SMA dulu teladan Mas. Alhamdulillah. Gitu ya. Karena nggak mungkin gitu. Betul. Ya. Itu bagus banget itu, bagus banget. Iya, alhamdulillah Pak pengen biar jadi trainer kayak Pak Saiful juga punya kelas sendiri. Gitu Pak. Ya alhamdulillah jadi ikut karena kenal baik juga sama tim-tim dari Aiki. Ya kita dipercaya jadi saya termasuk menjadi tim trainer roasting di sana sama Kapi. Sama kita satu kelas ya. Satu kelas dulu pas di Bandung, kelas Q grader. Pertama kali ketemu pas kelasnya belum buka, kita ngobrol dulu sambil menunggu yang lainnya. Kita datang paling pagi ya. Kimiawinya ketemu. Alhamdulillah. Dan ya gitu, nambah temen ya dimanapun. Betul. Gitu. Oh ya Mas Fauzan, saya selalu penasaran dengan orang-orang sukses nih ya, seperti Mas Fauzan. Ya, terutama di kopi gitu. Simple gitu. Kenapa kopi gitu loh Mas? Kok bukan teh, bukan coklat gitu, atau bukan yang lain? Kenapa harus kopi dulu gitu loh? Singkatnya gimana sih Mas? Singkatnya, sebenarnya panjang sih Pak. Cuma kalau panjang ya? Panjang. Ya, oke. Jadi kalau singkatnya ya karena ada coffee break. Jadi karena coffee break hampir orang-orang ya suka kopi lah. Hampir mayoritas, walaupun orang tersebut nggak ngopi, tapi kan dibilangnya coffee break kalau ada waktu. Itu tahun berapa kira-kira? Itu tahun 2015-an. 2015. Awalnya jadi sekitar juga 6 tahun yang lalu ya. Oke. Awalnya juga saya pertama nggak suka kopi Pak. Maksudnya pure kopi hitam tuh nggak suka. Nggak suka ya? Sukanya yang kopi pakai gula, masih dicampur pakai susu gitu kan. Kopi lucu-lucu yang enak-enak kayak gitu-gitu. Sampai kan ada pepatah yang bilang jika kalian ingin mengetahui kehidupan seseorang 5 sampai 10 tahun lagi, ada 2 yang harus diperiksa atau yang pertama buku apa yang Anda baca. Yang kedua dengan siapa Anda berteman. Karena lagi itu saya sampai sekarang berteman dekat sama salah satu founder utamanya di sini, Mas Muhammad Trianoki. Akhirnya karena Mas. Karena dia suka kopi, akhirnya karena saya teman dekat sama beliau. Akhirnya dia ajak kita bisnis apa ya, bisnis yang enak
tapi pengen sustainable gitu, yang panjang. Oke. Tadinya lagi tuh awal-awalnya beliau pengen bisnisnya celana, Pak. Celana. Sampai lagi tuh kita awal mula ke Bali sambil ke kebun kopi tuh sambil foto-foto celana. Sampai akhirnya pas ke kebun lagi tuh pertama kali ke kebun tuh ke Kintamani. Bali ya. Oke. Tahun 2015 juga, Pak. 2015. Oke. Gerak cepet nih. Gerak cepat 2015. Dan tadinya saya nggak suka kopi, akhirnya coba-coba pelan-pelan tuh kopinya gulanya didikitin. Oke. Sampai Pelan-pelan akhirnya ya. pelan-pelan sampai Pelan-pelan ya. akhirnya ikut kelas roasting barista di Aiki situ. Oke. Aiki PPKI. Oke, tahun? Tahun 2015 juga, Pak. Wih, bener-bener gerak Bener-bener cepet. gitu. Oke. Nah gitu 2015 akhir, ya udah. Akhirnya tadinya maunya tujuannya ekspor, Pak. Makanya lagi tuh belajarnya di Aiki PPKI kan, Aiki. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Oke, teman-teman yang belum tahu nih, Aiki itu adalah Asosiasi Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. Indonesia, gitu ya. Nah, ini salah satu alumni terbaiknya nih. Gitu. Ya udah akhirnya karena sekolah di sana, terus kata trainernya juga Pak Eris lagi tuh bilang, lu ekspor bagus, cuman kopi pasar kopi di Indonesia masih bagus kok. Banyak potensi-potensi di Indonesia tuh yang masih belum terituin. Karena alhamdulillah gitu kita emang dari awal tuh pernah bisnis sama Oki juga tuh mainnya online. Ya udah akhirnya kita garap jualan kopi berbasisnya online. Awal mula online. Mulai online. Oh, jadi awal mulanya Sekolah lebih kopi ke dulu. sekolah kopi. Sudah punya nih persiapan nih, knowledge-nya dan seterusnya gitu ya. Baru kemudian bisnis dengan cara online gitu ya. Oh, berarti roastery dulu atau Roastery dulu, Pak. Roastery dulu. Roastery dulu. Tadinya saya cuma berdua doang, saya sama Mas Oki ini. Mas Oki ini bikin Mas Oki roastery bikin namanya Mr. roastery, O. Mr. O. Oke. Itu tahun 2015 15 akhir udah menuju akhir. Jadi nggak Itu terlalu nggak terlalu lama, Pak. ya. Iya. Nah gitu pokoknya saya belajar kalau nggak salah pertengahan 2015. Oke. Akhir tahun tuh langsung digarap tuh, Pak. Langsung digarap ya. Mulai dari pembuatan logo Oke. semua. Akhirnya apa tuh namanya foto produk sendiri. Nah gitu juga kita belum punya mesin roasting, Pak. Di Nah, tahun itu. Di tahun itu. Di tahun kita itu. jasa nyewa roasting ke tempat kita belajar Oke, itu. baru kayak punya di mesin roasting tahun berapa, Mas? 2016 pertengahan menuju akhir. Termasuk cepet itu. Tapi 3 ya. kilo, Pak, lagi 3 kilo ya, baru kecil-kecil. 3 kilo. Jadi sebenarnya ya dari cerita tadi kan lumayan Panjang. maraton dan Betul, cepat ya betul. sebenarnya. Jadi untuk teman-teman nih yang punya keinginan baik, jangan ditunda-tunda Betul, gitu. jangan Jadi tunda-tunda. udah kejar Langsung, aja cepat. gitu. Karena biasanya keinginan itu ada perubahan. Betul. Supaya tidak berubah, ya udah langsung dieksekusi. Harus cepet sih emang, Pak. Apalagi di zaman sekarang kayak gini, kalau kita terlalu banyak menunda, ya kompetitor semakin banyak, semakin kebalap lah ibaratnya. Oke. Kesempatan semakin hilang. Gitu. Terus kedai kopi bikin tahun berapa, Mas Kalau Fauzan? ini kita tahun 2019 April, 2019 bulan April. Emang kita rencana kita di awal tuh fokusnya roastery dulu, Pak. Roastery dulu. Roastery dulu, Oke. baru nanti di tahun ketiga atau tahun keempat baru punya cafe sendiri. Tujuannya itu juga buat pop shop nanti kopi-kopi kita. Akhirnya Oke. ya alhamdulillah terrealisasi di 2019. Alhamdulillah. Oke, saya ini Mas, termasuk salah satu customer juga ya. Yang ya secara berkelanjutan beli beans dari Mr. O sebenarnya. Alhamdulillah. Ya, termasuk juga yang filter coffee nih. Betul. Gitu ya. Yang saya suka sih salah satunya dulu tuh itu Old Tipika. Old Tipika. Tapi sekarang udah nggak ada nih. Iya, lagi Sekarang ada sama. lagi yang unik-unik gitu ya. Ada yang Papua, ada yang Betul. Manggarai gitu ya. Bahkan luar tadi sudah mulai ada Ethiopia ya. Betul, Ethiopia. Mulai ada Kita Ethiopia. juga punya. Nah, ini ya tadi sebut di online, Mas. Betul, online. Ya, di online. Sekarang kan sudah ada offline-nya nih. Iya. Nah, tapi online itu tetap jalan ya? Tetap jalan, Tetap Pak. jalan ya? Tetap jalan, apalagi lagi Di mana jalan. online-nya itu, Mas? Website atau marketplace atau Kita apa? ada di marketplace, Pak, ada di Tokopedia, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. sama CS online kita juga kita bisa ada. Oh, ada. CS online. Oke. Customer service. Jadi yang tadi ya, nanti teman-teman yang tertarik dengan kopinya Mr. O gitu ya. Ada nanti di deskripsi saya cantumin deh Mantap. linknya ya. Yang di Tokopedia, Shopee dan Bukalapak ya Mas ya. Bukalapak. Nanti kita buatin voucher khusus deh buat mantap. Ada vouchernya? Ada nanti kita Alhamdulillah. buatin, Pak. Jadi buat subscriber nih yang mau belanja kopinya Mr. O Iya. di marketplace tadi Iya. bisa pakai Voucher tersebut voucher nanti khusus. ada Khusus subscriber buat gitu. Subscriber Wes. Saiful Bahri.
Mantap, sedap, nggak pakai ini ya, nggak pakai minus plus dah. Oke, apa namanya itu saya dengar nih Mas ya, Iya, saya Pak. dengar ya itu katanya lumayan ya penjualannya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. ya. Dan ini saya pengen tanya langsung nih, Iya. bener nggak tuh Apa tuh Pak? 2-3 ton Apa tuh? kapasitas produksinya Per bulan? bulan. Per Ya, bulan? kurang lebih lah Pak. Insya Kurang Allah. lebih sebulan 2-3 Kurang ton. lebih. Ya kalau di Oke. masa sebelum pandemi ya kurang lebih segitu loh Pak. Cuman pas lagi pandemi ini kan mayoritas Agak kan turun ya? Coffee shop kita juga ada pelanggan-pelanggan coffee shop, Oke. kedai-kedai karena mereka pada tutup ya agak drop dikit lah. Wah, 2-3 ton. Anggap saja paling kecil 2 ton lah ya. Iya. Kira-kira nih, Kira-kira. harga produk kopi di Mr. O paling murahnya berapa Mas per kilo? 200.000 lah kurang lebih. Itu paling murah tuh. Paling murah kurang Kalau lebih. paling mahal? Paling mahal ada yang ada yang sejuta, ada yang Udah 1 juta ya? Ada Pak. Anggap saja nih paling murah 200.000 per kilo. Heeh. 2 ton. Nah ini matematika saya Aduh. agak jalan nih gitu. Nggak usah dihitung-hitung guys. Wah lumayan ya. Lumayan Pak. Alhamdulillah. Lumayan ya. 2 ton. Harganya anggap yang paling murah deh 200.000. 400 juta Mas. Ya kurang lebih lah Pak. Itu luar biasa Ya, itu. kalau lebih alhamdulillah, kalau kurang ya. 400 juta deh. Sekarang umur berapa? Saya umurnya KTP baru jadi sih Pak kemarin. Wow. Berarti nikah dulu nggak pakai KTP. Pindah kali atau bagaimana? Enggak. Pak. Saya kelahiran 93 28 Pak. Ntar April 28. Ini baru 28. Ini sekarang 27 sekarang. 27 nanti mau April ke 28. Sudah punya usaha Alhamdulillah. bareng teman-teman. Sekarang ada 4 orang sih ya. 4 orang. Untuk ya kurang lebih lah untuk kopinya nih apa namanya sekitar 400 juta, gila itu asli. Belum termasuk tadi ya mengajar, training. Iya, itu. Terus belum termasuk apa lagi? Ya kedai kopi kan Nah, ya. dan seterusnya. Gitu. Oke, Mas Fauzan. Apa namanya? Saya pengen tanya satu hal nih. Apa nih Pak? Sebenarnya sekarang kan sudah Mas Fauzan nih anggap ada di posisi yang ya nyaman gitulah ya. Aduh. Penghasilan lumayan loh gitu. Alhamdulillah. Tapi ada nggak kalau kita flashback nih ke belakang gitu ya, hal-hal yang sebenarnya kalau kita inget-inget tuh kayak sedih gitu. Sedih. Ada Pak banyak. Pak. Ada? Banyak. Misalnya mau beli apa namanya rokok aja susah misalnya. Ngerokok nggak Mas? Saya ini aja sih Pak, rokok elektrik. Elektrik ya. Atau gini, mau jajanin pacar nggak ada duit, misalnya gitu. Oke. Zaman-zaman dulu ada nggak kira-kira? Ada sih Pak dulu. Boleh cerita nggak kira-kira? Boleh Siapa aja. tahu jadi ini gitu. Ya buat salah satunya teman-teman. aja lagi tuh pernah. Ya dulu awal-awal 2016 Oke. akhir tuh Nah ini penting nih. apa? Kita tuh kalau dulu kan karena online, tapi online belum terlalu rame, akhirnya offline. Nah kalau beli COD tuh Pak. Oh, gitu. Akhirnya saya lagi tuh sambil kerja juga tuh Pak di salah satu- COD kopi nih ya? COD kopi Pak. Oke. Padahal belinya cuma 2 atau 1, ngobrol panjang. Emang kita lagi tuh dibangun buat engagement ya, ngobrol biar sama satu sama lain dekat lah, biar engagementnya Iya. bagus. Itu lumayan jauh tuh. Main jauh Pak, lagi tuh saya kerja di Fatmawati. Oke. Akhirnya malam-malam teman saya yang Oki kan tinggalnya di Priok. Akhirnya ketemuan tuh di daerah, ada yang kadang di Jakarta Barat, Oke. ada yang di daerah tengah-tengah di pusat. Ah. Itu belinya 1-2 tapi ngobrolnya berjam-jam. Berjam-jam dan itu tetap dilayani Tetep kan? dilayani Pak dulu Pak, saking Gitu ya. akhirnya juga dulu customer lama beli yang online tuh ada dari Lampung. Itu bener-bener kita seneng banget lah ketemu orderan pertama. Dulu sampai kita pernah jualan pembelian pertama itu dari OLX Pak. Dari Dulu- OLX, itu zaman lumayan lama iya itu. Pak, Itu jadi zaman lumayan lama itu. OLX belum, ya kan sekarang kan mobil. Saya Iya, lagi iya, tuh iya. jualan kopi di OLX, akhirnya ketemu buyer lah di Lampung. Kalau sedihnya lagi itu, ya bukan sedih sih, apa sih namanya, ya cerita-cerita masa lalunya lah. Dari keuntungan bins itu pada saat itu aja tuh kita tuh berdua lagi itu cuman bisa buat beli makanan cepat saji McD Pak. Cuman buat berdua doang, tapi tuh rasanya tuh Seneng gitu ya? Enak banget, Pak. Seneng ya? Seneng. Oke, nih penting ya. Jadi ternyata apapun yang dilakukan dengan Hati, suka, betul, suka. bahagia itu ya enak dijalaninya ya. betul, Enak ya Pak. dijalaninya ya. Nah itu cuma dia cuma dapat keuntungan. Saya lagi tuh cuman beli
apa tuh namanya paket cheeseburger, teman saya juga cheeseburger, udah itu doang. Kalau sekarang bisa kebayang kan, kalau zaman itu COD-an kemana-mana COD-an. gitu ya. Aduh. Ya artinya pokoknya mau orderannya cuma 1 pack, 2 pack dilayanin kan, Pak. dianterin pula kan. Dianterin sama kita berdua. Iya, lagi. di servis betul Servis. gitu. Sudah Dulu- atau baru bisa apa tadi? Baru bisa roasting sama brewing doang Pak, sama barista. Oke. Itu juga masih Terus basic-basic keuntungannya lah. baru bisa buat beli makan Makan saja ya. Maggi, Wah, iya, kalau cepat sekarang saji. itu bisa dibayangkan itu. Berarti ini ya. Alhamdulillah lah Pak. Meningkat. Tapi di pandemi ini Mm-mm. gimana Mas? Ada penurunan atau bagaimana? Ya alhamdulillah penurunan sih ada, cuman ya nggak terlalu bung banget lah. Nggak terlalu turun Ya. ya, nggak terlalu ngedrop lah ya. Nggak banget ya. Iya, iya. Alhamdulillah di Mistara Coffee ini kita dibangun karena awalnya itu berbasis online. Oke. Ya kita masih tetap bisa survive lah. Oke. Nah itu juga kita sebelum pas pandemi ini baru pada mulai baru naik-naiknya PSBB itu kita juga udah meetingin bareng-bareng gimana nih strateginya buat biar penurunan pasti biar tapi nggak terlalu jatuh. Nggak terlalu jatuh. Iya. Saya dengar juga kan salah satu ini ya marketplace Tokopedia ya. Itu Tokopedia. Mr. O kalau nggak salah termasuk di top 5 ya. Alhamdulillah. Wes, luar biasa itu. Jadi itu sampai butuh waktu berapa lama Mas? Sampai ke level 5 besar itu dari sisi penjualan? Dari sisi penjualan ini ya kurang lebih kan kita kan mulai jualan di Tokopedia itu ya 2016. 2016 lah pertengahan. Oke. Itu ya kurang lebih butuh 3 tahunan apa 2 tahun 3 tahun itu baru naik-naik kan 2018 baru 2017 2018 baru naik. Ya itu juga dibangun dengan ya alhamdulillah kita jaga banget kualitas. Komplain pasti ada, cuman sebisa mungkin hasil komplainnya itu kita apa tuh namanya? Kita Dikelola ganti dengan baik, direspon dengan Direspon positif, dengan positif, gitu kan. gitu. Kan suka ada ya Iya. dikomplain dikit langsung reaktif gitu ya. Nah, sekarang ya begitulah. Betul Pak. Gitu. Makanya kalau di online ya reputasi kan yang paling dinilai. Iya, kan? iya, iya. Ya, karena kita ngejaga banget itu di awal lah. Kayak sekarang kalau kita belanja online kan pasti yang pertama dilihat kan ada bintangnya dulu kan. Iya. Itu Bintangnya Pak. bintang 5, bintang 7. Nah itu yang kita jaga banget dari awal Pak. Ya kurang lebih hampir dari 2016 itu kita jaga, yang belum bisa sampai saat inilah. Terus juga kalau buat jualan online juga harus cepet responnya Pak. Harus cepet ya. Harus cepet. Dan itu ada timnya kan, Ada Mas? timnya kita, Oke, Pak. sudah komplit lah gitu. Ya alhamdulillah. Jadi ya kita juga ya yang namanya online, kita pun kalau diposisikan sebagai buyer, kalau misalnya ada satu penjual yang lama pasti kita beralih ke tempat lain. Oke. Jadi makanya kita sebagai seller ya kita harus sebisa mungkin diresponin dengan cepat. Oke, nih teman-teman yang mau jualan online, ada tip-tip tadi dari Mas Fauzan. Yang pertama tuh, responnya jangan lambat Iya, gitu ya. cepat. Jadi harus cepat. Terus jaga kualitas. Jaga kualitas. Konsistensi nih. Betul. Hal yang paling umum untuk susah untuk susah dipertahankan adalah konsistensi. Konsisten, betul, Pak. Nah, itu yang penting untuk dijaga. Betul. Ya, seperti yang Mr. O lakukan. lakukan. Terus servis. Servis. Promo-promo mungkin ya Mas ya? Promo-promo. Sampai betul, Pak. tadi subscriber channel ini voucher. nanti dikasih voucher. Dikasih voucher. Wes. Itu tip. Ada lagi nggak kira-kira Mas? Ya, Tip-tip kalau- untuk teman-teman yang mau jualan di online? Ya kalau promo ya nggak cuma voucher aja, kayak kita infoin ke teman kita pun itu termasuk kategori promosi kan, infoin ke orang-orang. Jadi nggak cuma promo itu nggak cuma stuck di potongan harga. Kita infoin ke teman-teman itu juga masukkan promosi kan. Oke. Terus juga ya yang buat yang kalau saya sih sama tim itu ada prinsip ada 3. Kalau buat ngejalanin usaha atau buat kerja lah. Yang pertama itu kita harus think big, berpikir Oke. besar. Jadi kita harus punya Pokoknya visi bikin gambarnya gambar gede dulu besar. nih. Betul. Oke. Ya kita harus punya gambaran tuh yang besar lah ibaratnya. Plan your work, lu sebelum kerja lu Oke. rencanain dulu nih. Jangan asal jalan. asal jalan. Tersesat gitu ya atau betul. apapun lah gitu. Buat menjaga-jaga. Oke. Terus yang kedua, Berikutnya start small. Oke. Jadi lakukan dengan hal-hal kecil. Kadang hal-hal simpel ya. Hal-hal simpel. Kadang kita jatuh bukan karena ada batu besar, tapi kita jatuh kadang ada batu-batu kecil. Jadi kita lakukan dengan hal-hal kecil kayak ya kalau di roastery kita cupping rutin setiap hari, terus juga fast respon itu sebenarnya juga hal kecil tapi yang
berimpact besar sampai tadi Betul. 2-3 ton. Susah loh, susah banget, susah. Jadi ini ya, tadi kan kita bicara soal konsistensi. Mas Fauzan sempat tadi menyampaikan QC ya. Betul, dengan QC, cupping, ya kan? Betul. Itu rutin nggak Mas cuppingnya itu? Cupping produk yang mau dijual kan? Betul, kita Oke. cupping jadi semua kopi yang setelah roasting itu wajib, termasuk saya ikut cupping itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Minimal. Wow. Itu biasanya ada. Itu minimal. Iya. Itu minimal. Itu Dan rutin. Rutin. Oke. Rutin itu biasanya saya sama tim saya roaster. Di hari, kalau nggak hari weekend, ada di weekday juga. Kalau weekday biasanya kita hari. Pokoknya seminggu 2 kali lah Seminggu 2 minimal kali, gitu. betul. Dan itu dilakukan rutin. Untuk menjaga konsistensi rasa, produk. betul. Ya, konsistensi produk lah Betul. gitu dengan cara di QC. Oke. Jadi Dan sebagai Mas Fauzan kan orang yang sangat kompeten di situ karena Q grader juga betul, kan. alhamdulillah Gitu. Pak. Jadi itu sebagai buat pegangan juga lah buat kita. Jadi kalau misalnya ada customer kita yang komplain, kalau kita udah ada QC ya kita tinggal ngasih hasil cupping kita. Ini cupping kita gini kan. Kalau komplainnya biasanya kan kalau buat kopinya ya, ya kan nggak melulu cuman dari kopinya doang. Bisa jadi kopinya tersebut ketika digiling grindernya nggak di flash, bisa jadi belum bersih. Ya. Bisa jadi yang digunakan airnya kan bapak yang tadi yang airnya nggak sesuai, jadi harus ditanya dulu nih apa nih yang di kamu. Oke, ada lagi nggak kira-kira Mas untuk tip-tip teman-teman yang mau jualan terutama kopi di online selain yang barusan atau sudah itu cukup? Ini paling yang terakhir yang tadi kan think big, start small, yang ketiga move fast. Bergerak cepat. Jadi ya kita di era sekarang ini apalagi era digital ya sekarang harus cepat gitu. Jadi kadang apa yang ada di ide kita di luaran sono belum, kita punya potensi ada juga yang memikirkan ide tersebut. Gitu, jadi cepat itu maksudnya eksekusinya. Iya, eksekusinya Pak. Tapi diplanningkan dengan matang kan tadi kan gitu, gerak cepat gerak gitu. cepat untuk mutusin. Kalau kita nggak OTW terus ya. OTW terus Pak, OTW. Ya kan, gimana OTW? Ini OTW gitu. OTW tapi masih baru bangun tidur. Itu tuh Mister OTW itu. Mister OTW. Aduh. Jadi apa harus gerak cepat lah. Kadang ya apa yang ada di pikiran kita punya potensi juga orang lain di luar sana punya pikiran yang sama dengan kita. Iya, makanya kita nggak bisa bersantai-santai. Bersantai-santai harus cepat. Oke. Karena kan kalau saya nggak salah tuh kan rumus hukum momentum kan massa dikali kecepatan. Massa dikali kecepatan. Kalau saya nggak salah ya. Jadi semakin nanti kita cek ya. Kalau semakin cepat kita bergerak terus juga massanya semakin banyak, akhirnya jadi momentum. Ibaratnya kalau kita ya misalnya kita lagi naik motor, berat bobot kita sama kecepatan yang kita gunakan, akhirnya ketabrak tuh sama satu beban misalnya batu atau apa. Akhirnya tanpa kita ngegas pun kita tetap mental kemana-mana kan, karena momentumnya udah jadi. Ya. Jadi untuk membentuk momentum itu kita harus banyakin massa dan dibarengin juga dengan kecepatan. Oke. Gitu. Gini Mas, sebelum kita akhiri sesi ini, saya masih ada sebenarnya Betul, Pak. pertanyaan-pertanyaan. Ya. Ya, yang banget pengen saya tanyain ke Mas Fauzan gitu. Apa tuh Pak? Ya, ini kan Mr. O ini kan sudah brandnya dari 2015 tadi ya? Betul. 15 atau 16 sih? 2016 Januari sebenarnya Pak kita baru benar-benar keluarin nama Mr. O. Oke. Capaian-capaian yang sudah diraih gitu sekarang itu bagian dari rencana masa lalu atau bagaimana Mas? Atau itu hanya hadiah saja gitu? Atau memang udah direncanain gitu loh Mas sebelumnya? Kalau untuk kedai emang udah direncanain. Kalau untuk kayak yang ngambil sertifikasi Q-Grader juga emang udah kita rencanain. Kayak apa tuh namanya? Kita ya harus ada sertifikat yang mumpuni lah, yang kompeten. Ada juga beberapa gift ya kayak apa? Ya kan, ya di gift itu juga dibareng-barengin kalau menurut saya karena saya dan tim saya juga bekerjanya juga dengan dengan keras. Termasuk yang tadi kapasitas produksi itu apakah bagian dari planning atau gift itu?
Ini agak sulit ya jawab tadi. Kira-kira gitu. Sebenarnya kalau kapasitas produksi kita targetin, Pak. Ini harus berapa sebulannya, ini harus berapa per bulannya. Sudah ada hitung-hitungannya lah ya. Hitung-hitungannya. Cuman ya Oke. balik lagi manusia merencanakan, kan Tuhan yang di atas yang menentukan. yang menentukan, yang Betul. ngasih ya. Ya kalau Gitu. kalau hasil ini semua ya ini kalau saya sebagai wujud syukur saya ini murni hasil atas bantuan yang di atas juga lah, Pak. Iya, Gitu. pastilah, Betul. pasti. Tapi tanpa itu juga direncanakan juga ada rencana. Ada rencana berbarengan dengan doa, kehendak. Tuhan. Intinya ikhtiar itu berbarengan lah. Betul, gitu betul, ya, Pak. dengan Biar hasilnya. biar nggak takabur kan. Ya. Oh ya Mas, ada nggak gitu ya? Misalnya nih program-program sosial gitu ya dari Mr. O sebagai bentuk syukurnya atau dari Mas Fauzan sendiri gitu kan, supaya ya yang saya tahu sih usaha kalau dibarengi dengan begitu itu biasanya berkah, Mas. Alhamdulillah, insyaallah, Gitu. Pak. Amin. Itu kira-kira mungkin siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang menonton. Ya nggak apa-apa lah ya kita sharing gitu ya. Itu apa kira-kira, Mas? Ya alhamdulillah ya kita ada beberapa program sosial yang seperti Pak Saiful tanyain lah. Salah satunya ini juga tim kita di Roastery yang kerja hampir 80-90% itu yang kita kerjakan adalah mayoritas alumni-alumni dari panti sosial, Pak. Dari panti sosial ada di daerah Sunter itu hampir 80% yang kita kerjakan itu Gitu ya. lulusan sana. Lulusan sana ya. Jadi pemberdayaan ya. Pemberdayaan ya. Tapi kita itu juga kita seleksi. Jadi mayoritas yang tinggal yang kerja di tempat saya itu mayoritas anak-anak Pulau Seribu. Tapi yang dulu sekolahnya tuh di tempat panti sosial di Jakarta Utara. Oke. Itu yang pertama. Jadi pemberdayaan untuk teman-teman yang berasal dari sana. Betul. Jadi anggaplah mengangkat mereka menjadi bagian dari tim Mr. O dengan harapan lebih baik lah ya ke depannya. Selain itu ada nggak kira-kira? Selain itu ya kita kadang juga beberapa bulan sekali juga ngasih bantuan-bantuan seperti bantuan sosial gitu ke tetangga-tetangga atau ke wilayah sekitar. Lalu juga pengajian. Terus juga kalau buat yang satu lagi kemarin itu kita sempat mengadakan ini kita diundang oleh Aiki. Oke, diundang Aiki. Ya. Kayak gitu kita ada program pemberdayaan anak-anak SMK PPN Tanjung Sari di Sumedang, Pak. Di Sumedang. Di Sumedang. Jadi masnya ke Sumedang gitu. Sumedang. Wow. Sama tim Aiki. Wow. Jadi di sana mereka pengen buat SMK kopi pertama di Indo, Pak. Oke. Di Sumedang. Nah, di sana tuh lengkap banget tuh. Di sana ada kebun kopi, ada di Sumedang ya? Di Sumedang ya, Pak. Itu dia SMK pertama untuk kopi. Kopi. Jadi itu sebenarnya SMK PPN Tanjung Sari itu ada major perkebunan, pertanian, perikanan, terus peternakan, satu lagi pasca panen olahan tersebut. Nah, tahun berapa targetnya? Ada target nggak, Tak? Kemarin sih dia bilang, kalau sekarang udah jalan, Pak, cuman masih masih fokus di budidaya. Oke, sekarang lebih ke budidayanya. Kan butuh waktu tuh. Butuh waktu. Nah, kemarin kita diundang sama tim Aiki juga untuk membuat menengah menuju hilir. Jadi makanya kemarin tuh kita diundang untuk training roasting dan cupping. Roasting dan cupping. 3 hari lah gitu di sana. Jadi semua yang SMK tim siswa perkebunan di sana itu belajar tentang roasting dan cupping. Saya termasuk salah satu trainernya di sana. Di sana. Betul. Seneng lah, Pak. Seneng ya. Seneng ya. Mereka bisa melakukan hal-hal baik tapi menyenangkan gitu, sesuai dengan hobi, passion kita. Itu yang sebenarnya sangat mahal sebagai sebuah nikmat gitu ya. Itu kayak oke. nggak terbayarkan lah gitu. Iya. Kita didoain sama guru-guru di sana. Itu seneng banget. Itu senang banget ya. Apalagi juga usaha terus berjalan dan menghasilkan. Alhamdulillah. Oke. Terakhir banget nih. Mungkin ada semacam
ya mungkin apa ya, pesan-pesan gitu atau saran-saran atau apapun hal-hal positif untuk teman-teman yang nonton video ini. Silakan. Ya mungkin yang pesan-pesan positifnya, jangan cepet puas pertama. Oke, jangan jangan cepet puas. puas. Oke. Terus juga ya, banyakin belajar lah. Banyakin belajar. Kayak kita tuh di tempat paper cup kita ada quotes. Apa itu? Learn more, earn more. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang kita dapat juga. Oh, jadi ya. terus asah apa tuh namanya, apa yang mau kita fokuskan lah. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak juga sudut pandang yang kita dapat gitu. Jadi jangan cepat puas di situ. Jangan cepat puas. Betul. Jangan cepat puas di situ. Tingkatkan skill, kemampuan. Terus juga yang terakhir ya tetap tawakal, dan kalau kata Mas Dedi Warkop 2000 tuh saya suka quotesnya dia, jangan sombong lah. Jangan sombong. Kalau saya lihat Mas Dedi tuh saya suka quotesnya dia di Instagramnya, jangan sombong nanti malu sendiri. Jangan sombong nanti malu sendiri. Sama yang terakhir tadi apa Mas? Tetap tawakal lah. Tawakal. Tetap ingat sama yang di atas. Ya semua. Alam gaib. Alam gaib. Loh ya benar tuh. Benar tuh. Pak. Setelah kita berusaha maksimal segala macem, ya udah, ya kan? Ya kan kita kan hanya sebatas nawarin yang gerakan orang beli itu, tapi yang di atas lah. Yang di atas, yang ini kan, yang ngasih gitu. Betul. Gitu teman-teman. Jadi di masa pandemi seperti sekarang, ya manfaatkan waktu untuk ya hal-hal positif seperti meningkatkan skill dan seterusnya tadi. Iya, apalagi kayak Pak Saiful nih di masa pandemi sekarang, subscriber bung. Iya. Kebetulan kerjaan makin sedikit, ya kan? Ada waktu dan seterusnya, ya udah nge-YouTube gitu loh Mas. Sekitar 8 bulan yang lalu sih aktifnya, dan alhamdulillah direspon baik oleh teman-teman, dan ya itulah sebagai sebuah perjalanan ya. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih saya sampaikan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jadi tolong dibiasain nonton video itu dari awal sampai akhir. Betul. Jangan dipotong-potong gitu. Kalau dipotong-potong nanti ya nggak dapet ilmunya. Nggak utuh. Betul. Nggak nanti utuh. dapetnya cuma setengahnya doang. Setengahnya doang. Salah persepsi ntar. Salah persepsi. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like jika suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk di subscribe juga. Bukan hanya channel saya ya, tapi channelnya Mr. O juga. Betul. Nanti Coffee di Roaster. deskripsi saya cantumkan deh linknya. Betul. Ya. Terima kasih nih Pak. Gitu. Sampai jumpa ya Mas di lain kesempatan. Siap, makasih Pak. Saya udah mampir juga. Matur nuwun. Terima Matur kasih. nuwun. Sampai jumpa di video berikutnya.